Firman kehidupan hari ini berasal dari Mazmur pasal 48 ayat 14 dan Matius pasal 28 ayat 20. Pertama, saya akan membaca Mazmur pasal 48 ayat 14. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita lah, Dia seterusnya dan untuk selamanya Dialah yang memimpin kita. Amin. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah firman Allah. Amin. Hari ini adalah kebangkitan syukur Hari Pyeonggang yang pertama tahun 2025, dan Hari Pyeonggang berlangsung beberapa kali dalam setahun untuk merayakan filosofi pendeta pendiri kita dan pelayanannya. Dan gereja kita menjaganya dan merayakannya sebagai warisan berkelanjutan bagi gereja ini. Untuk Hari Pyeonggang hari ini, kita akan terima kasih karunia melalui video khotbah pendeta pendiri kita dengan judul Allah yang mengasihi kita dan menuntun kita sampai ke ujung bumi. Bacaan Alkitab hari ini dalam NL New Living Translation mengatakan, sesungguhnya inilah Allah, Allah kita lah Ia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Kalau di NLT dikatakan sampai mati. Dan dalam Alkitab ESV dikatakan bahwa sesungguhnya inilah Allah, Allah kita lah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang akan memimpin kita. Dan ada kata selamanya dalam versi ESV. Hari ini, saya ingin berbagi kasih karunia Allah dengan judul Allah yang mengasihi kita dan menuntun kita sampai ke ujung bumi. Kita manusia, kita sangat kesepian. Karakter Cina untuk kata sendiri mengandung kata kesepian dan sendiri. Menjadi kesendirian, merasa terisolasi, dan sendirian. Tidak memiliki seorang pun di sekitar kita untuk berbagi hati kita. Bahkan di dunia, orang-orang berkata, oh kasihan dia. Kenapa? Kamu mengatakan, oh dia begitu kesepian di tahun-tahun terakhirnya. Tapi yang punya anak, apa gunanya memiliki anak-anak? Mereka bahkan gak peduli dengan orang tua mereka. Mereka mengambil semua warisan mereka. Dan mereka tidak pernah mengunjungi keluarga mereka, bahkan sampai orang tuanya meninggal. Dan kita bicara tentang orang-orang sebagai orang tua yang menyedihkan, yang benar-benar kesepian di tahun terakhirnya. Ketika kita melihat Allah dari sudut pandang kita, Ia sangat santai dan murah hati. Ketika itu menyangkut manusia, kita mengkhianati dan dengan pura-pura tidak mengenalnya dengan hati yang kejam. Orang menerima begitu banyak kasih, tapi mereka berkata, kapan aku dikasihi? Dan siapa di bumi yang mengetahui kasih kekal Allah yang tak terbatas, yang melindungi setiap individu secara diam-diam tanpa mengendalikan mereka, tidak tidur, sehingga iblis tidak dapat menangkap mereka atau merenggut mereka. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 mengatakan, Allah mencegah si jahat menyentuh mereka. Allah bertanggung jawab atas kita sampai akhir. Ia tidak meninggalkan kita sampai akhir dunia ini, tapi berpegang pada kita sampai akhir, dan ketika Ia menuntun kita ke surga, Ia manggil malaikat dan berkata, pimpin orang ini dengan baik.
Ini juga ada di Yesaya pasal 7, tapi dalam Matius pasal 1 ayat 23, ketika Yesus dikirim ke dunia ini, arti dari kata Yesus di Matius pasal 1 ayat 21, Yesus artinya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, dan jika kita mengambil langkah maju, nama Yesus diberikan sehingga ia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan ia memberikan Yesus nama itu sebagai Emmanuel kedua, aku akan menemanimu dan bersamamu sampai akhir dunia. Allah seperti itulah dia. Setiap orang di dunia ini, semua dipimpin dalam satu cara atau lainnya kan. Seseorang di depan memimpin yang di belakang. Sehingga orang itu akan melakukan sesuatu yang baik dan diselamatkan. Orang yang dipimpin dari belakang ingin belajar dari orang yang memimpin mereka, dan dengan melakukan itu mengisi kekurangan mereka. Jika tidak ada orang bersama dengan mereka, orang-orang sangat kesepian, terisolasi, dan frustasi. Bahkan jika kamu melihat karakter Mandarin untuk seseorang, mereka saling mengandalkan satu dengan yang lainnya kan. Mereka memberikan dukungan. Itu sebabnya Allah memberitahu semua orang, taulah fondasimu, di mana kamu dapat berpegang. Tahu sifat aslimu dalam Matius pasal 19. Orang bertanya, kenapa Musa memberikan sertifikat perceraian dan mengizinkan perceraian? Yesus berkata, harusnya tidak seperti itu pada awalnya. Kamu keras kepala, jadi Allah melihat itu dan mengizinkannya. Awalnya, ketika seorang pria dan seorang wanita bertemu, tidak ada perceraian. Awalnya tidak seperti itu. Para murid menempatkan kata-kata mereka di dunia ini dan berdosa. Tapi Allah menaruh firman-Nya dalam firman-Nya. Jadi pada awalnya itu tidak ada perceraian. Dan perceraian itu ada karena orang telah meninggalkan firman. Orang harus bertemu dengan pemimpin yang baik. Jika kamu bertemu dengan pemimpin yang buruk, maka kamu benar-benar dipermalukan. Bahkan keluarga kamu akan kehancuran. Anak-anak kamu kamu tidak akan berhasil, dan kamu akan kehilangan pekerjaan kamu. Dan bahkan jika kamu di dalam bisnis juga kamu harus melakukannya dengan baik kan? Ini sangat menyedihkan. Apakah kamu berhasil atau gagal? Tergantung pada pertemuan dengan orang yang tepat. Jika kamu bertemu dengan orang yang salah, kamu gagal. Dan jika kamu bertemu dengan orang yang tepat, kamu akan berhasil. Jemaat kudus, jika orang hidup di dunia ini, hanya 4 hal yang menuntun mereka. Yang pertama, mereka dipimpin oleh orang tua mereka yang membesarkan mereka. Kedua, mereka dituntun oleh guru dari TK bahkan sampai S3. Ketiga, mereka dituntun oleh senior atau teman yang baik. Dan yang terakhir, keempat, mereka dituntun oleh Allah yang hidup. Kemudian pertama, kedua, ketiga tidak ada istimewa. Itu mungkin seperti keberhasilan, tapi itu adalah kegagalan. Tapi mereka yang secara konsisten dipimpin oleh Allah, mereka akan diberkati untuk generasi yang akan datang. Saya selalu mengatakan ini, tapi dalam Kejadian pasal 18 ayat 18-19, Allah berkata, Abraham, tahukah kamu kenapa aku memilih kamu sebagai bapa iman? Kamu tahu kenapa aku memilih kamu sebagai leluhur iman? Untuk mengajarkan anak-anakmu ketetapan hukum dan keadilan. Di Ulangan pasal 6.
Atau pasal 12 katakan, ajarlah anak-anakmu dengan tekun. Bahkan dalam kitab Amsal dikatakan, jika kamu tidak mengajar anak-anak dalam jalan firman, kamu akan meneteskan air mata dan darah dari matamu, dan pada akhirnya mereka menjadi kekhawatiran bagi orang tua mereka. Pertama, kedua, dan ketiga, mereka semua kegagalan. Tapi, mereka yang dipimpin oleh Allah, ini kekal. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Surga bukanlah tempat di mana kamu pergi sebagai roh, seperti raja dunia bawah ketika kamu meninggal. Mereka yang percaya akan memiliki hidup yang kekal. Allah bertanggung jawab sepenuhnya bahkan untuk tubuh fisik kita. Ketika Allah memilih Abraham, lihat kehidupannya. Lihat tahun-tahun terakhirnya. Ia berusia 175 tahun, tapi ketika Allah memberkatinya dengan kemakmuran, itulah berkat untuk roh dan daging. Itu ada Kejadian pasal 24 ayat 1. Dia berusia 175 tahun dan dia diberkati dengan kemakmuran. Dia diberkati tanpa kekhawatiran. Bahkan ketika kamu hidup di dunia ini, kampung halamanmu itu adalah firman. Kita hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Yesus datang ke dunia ini, ia diuji oleh iblis selama 40 hari 3 kali. Dan apa kesimpulan akhirnya? Jangan menguji Tuhan Allahmu. Ia berkata, orang hidup dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Hal yang sama berlaku pada Ulangan pasal 8. Ketika kita percaya, kita harus berpikir, apakah saya hidup sesuai dengan firman Allah hari ini? Apakah saya melakukan bisnis dalam firman Allah, bertemu dengan teman dalam firman Allah, dan bepergian dalam firman Allah? Selalu ingat akan hal ini. Daud selalu dikelilingi oleh kesulitan yang tak bisa diucapkan, penganiayaan dan kematian selalu depan pintunya. Tapi hati Raja Daud selalu berkata, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Walaupun aku dikejar, tunggu dan lihat saja. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Ia membaringkanku di padang rumput hijau. Ia menuntunku ke air yang tenang. Apa aku pergi atau datang, aku tidak perlu khawatir tentang apa yang harus dimakan atau apa yang harus dipakai. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntunku di jalan kebenaran. Demi namanya, dia bersumpah dalam nama Tuhan dan bukan nama Daud. Ia menuntun aku di jalan kebenaran demi nama Tuhan. Ini tercatat dalam Mazmur pasal 23 ayat 1-3. Supaya hidup kita indah dan bahagia dan tidak mengulang kesalahan dan rasa sakit masa lalu, Gembala sejati kita, Yehova, Tuhan adalah gembalaku, jadi aku tidak kekurangan apapun. Tuhan adalah gembalaku. Yang lain hidup dengan ratusan juta dolar di rekening bank mereka. Tapi kita tidak memilikinya. Tetapi kita tidak khawatir, karena Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak kekurangan apapun. Berapa banyak orang yang hidup dengan iman seperti itu? Mengapa kita harus hidup dengan Allah sebagai penuntun kita? Kita berasal dari Dia. Bisakah kita mengkhianati orang tua kita yang melahirkan kita? Sebagai bakti sampai akhir. Demikian juga Allah yang melahirkan kita, Bapa kekalku. Jadi mengapa kita harus hidup dengan Allah sebagai penuntun kita? Yohanes pasal 1 ayat 1-4. Pada mulai adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Tanpa Dia, tidak ada satu pun di surga atau di bumi yang terlihat atau tidak terlihat yang dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Kita harus berpegang teguh pada firman untuk hidup. Jika kita jatuh dari firman, kita mati. Jadi bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab. Tuhan sendiri yang menuntun kita. Dan Ia menuntun kita sampai akhir. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapakku. Betapa berharga firman ini kan? Aku menyerahkan nyawaku untuk domba-domba. Para pemimpin dari negeri ini, ketika mereka mendapat kematian, mereka semua lari sambil menangis, selamatkan aku. Gembala sejati kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, melindungi kita sampai pada titik menyerahkan nyawa mereka untuk kita. Mereka mengenal kita. Kita dapat percaya sejauh yang kita tahu. Tidak peduli seberapa dekat seorang teman yang mungkin kita miliki. Seorang pertama, udah berapa lama kamu dekat dengan dia? 15 tahun? Apa kamu kenal dengan dia? Tentu saja aku kenal dengan dia. Kita pergi ke tempat sauna bersama-sama, tempat mandi bersama, makan dan tidur bersama-sama. Kita tuh sahabat, lebih dekat dari saudara. Tapi kamu tidak mengenal dia dengan baik. Kenapa? Orang itu adalah mata-mata dari komunis Korea Utara. Hanya mendengarnya saja udah membuat kamu merinding di seluruh tubuhmu. Kalau kamu benar-benar mengenal dia, kamu berkata, apa yang kamu bicarakan? Aku kenal dia, jangan bicara tentang hal-hal seperti itu. Bukankah itu benar? Itu sebabnya hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan yang benar. Itu tulis dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Berapa jauh kita mengenal Tuhan, Allah, Roh Kudus, dan Yesus. Iman kita harus tumbuh sesuai dengan ukuran Kristus. Jika kita tidak mengenal firman ini, kita semua akan jatuh. Siapa yang akan diselamatkan? Mereka yang berpegang pada firman sampai akhir akan diselamatkan. Alkitab berkata, mereka yang membaca, mendengar, dan kemudian menyimpan firman yang tercatat dalamnya akan hidup. Ini tercatat dalam Wahyu pasal 1 ayat 3 dan berikutnya. Kamu harus tahu akan hal ini. Kamu harus tahu dengan pasti. Kamu harus tahu dengan pasti. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Apakah kita masuk atau keluar? Keluar masuk. Ia menjaga kedatangan dan kepergian kita, keluar dan masuk. Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6 atau pasal 31 ayat 2 atau pasal 127 ayat 1 atau pasal 97 ayat 10 sampai 11 dan akhirnya Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Dan dalam ayat 8 dikatakan bahwa ia akan menjaga kedatangan dan kepergian kita selama-lamanya. Jadi mereka yang benar-benar percaya, ketika mereka keluar di pagi hari, mereka berkata dengan hati yang nyaman. Terima kasih Allah karena Engkau menjaga keluar saya, pekerjaan saya, dan kedatangan saya. Dan kamu memiliki hati yang penuh syukur, dan jika kamu memiliki hati yang bersyukur, tidak akan ada kecelakaan. Kamu harus percaya. Dan kemudian dikatakan, Tuhan tidak akan membiarkan kakimu tergelincir. Dia akan menjaga kamu, tidak akan terlelap. Dia menjaga Israel, tidak akan terlelap atau tertidur. Tuhan adalah penjaga kamu. Tuhan adalah naunganmu di sebelah sebelah tanganmu, sebelah kananmu. Matahari terbit dan panas. Dan Yesus adalah perlindunganmu di sebelah kanan. Matahari tidak menyakiti kamu pada siang hari atau bulan di malam hari. Tuhan akan menjaga kamu dari semua bahaya. Ini tercatat di Mazmur pasal 121 ayat 3 sampai 8. Bagaimana ia menjaga kita?
Jika kamu berbicara dengan teman, terus kamu tiba-tiba melakukan ini, orang lain pasti akan terkejut kan, dan mereka akan matanya akan berkedip. Semuanya akan begitu. Kamu dan saya akan melakukan itu. Kamu akan melakukan ini, mata kamu berkedip karena kamu takut kalau mata kamu ditusuk. Allah beritahu kita dalam Mazmur pasal 17 ayat 8 bahwa Ia akan menjaga kamu seperti biji matanya. Seperti biji matanya. Jadi tolong percaya ini. Setiap semua orang, kamu sekarang berada di tempat yang sangat diberkati. Ngerti kan? Ini tempat yang diberkati. Ulangi saya setelah saya, itu akan terjadi saat saya percaya. Percaya saja, kamu hanya perlu percaya. Kenapa kamu gak percaya? Hanya percaya. Percaya aja. Melalui tuntunan dari Allah, Ia akan melindungi kamu seperti biji matanya dan semoga kamu beristirahat dengan nyaman dan hidup yang sehat dan damai di tepi sungai yang meluap dengan air hidup, dan saya berkati kamu dalam nama Tuhan. Seperti biji matanya. Seperti materai. Tapi kalau kita nggak percaya, kita berkata, "Hei, aku akan menjadi tongkatmu." Tongkatmu. Ketika ular, serangga, atau binatang jahat datang menyerang mereka, serang mereka dengan tongkat. Allah ingin menjadi tongkat kita. Betapa bersyukurnya dan terhormatnya kita. Daud berkata, walaupun saya berjalan melalui lembah bayang-bayang maut, saya tidak takut bahaya karena Engkau bersertaku. Tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itu yang menghibur aku. Mazmur pasal 23 ayat 4. Dan kasih setia Tuhan, kasih karunia Allah melindungi kita. Kasih setia Allah melindungi kita. Melindungi kita. Tongkat memiliki dua arti. Yang satu untuk mengalahkan musuh, dan yang satunya adalah untuk bersandai dan melindungi diri sendiri supaya kamu tidak jatuh. Bersandar pada tongkat itu. Tongkat itu menyerang ketidakadilan. Ketika kamu pergi ke padang rumput, kamu mengetuk ke depan dengan tongkat untuk menjaga-jaga jika ada ular keluar. Dan jika kamu pergi pagi-pagi, jika kamu menginjak rumput di pinggir jalan, sepatumu, pakaian kamu akan menjadi basah. Jadi kamu menyingkirkan embunnya dengan tongkat. Kamu mengetuknya, dan tongkat itu membuat kita aman. Itu adalah dukungan. Tongkat adalah arahan yang membimbing kita untuk membimbing domba dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Allah Emmanuel yang kekal kita adalah pemimpin. Ia memberitahu kita untuk mempercayakan keselamatan kita, semua kekhawatiran kita, pertimbangan dan perhatian kepadanya. Jika engkau mempercayakan pada saya, maka saya akan mengurus semuanya. Kenapa kamu gak percaya? Serahkan beban kamu pada saya. Mazmur pasal 55 ayat 22, 1 Petrus pasal 5 ayat 7 memberitahu kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya. Semoga semua orang yang duduk di tempat yang diberkati ini sekarang serahkan semua kekhawatiran kamu kepada Tuhan. Jangan khawatir dan mendesak, tapi berlutut dan berdoa. Sebagai gantinya, kamu akan diberkati. Penuntun abadi kita, Allah Immanuel kita. Kita tidak khawatir bahwa kita akan jatuh dari Allah, tapi Allah selalu cemas bahwa kita akan percaya dengan salah dan jatuh. Dan tidak ada hari di mana hatinya itu tenang. Ia selalu memikirkan kita. Kalau gitu, Allah memimpin kita dengan apa? Kalau kita lihat dengan sejarah, tiang awan dan tiang api, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka keluar dari Mesir. Mereka berada di ujung jalan.
Di sini, di gereja, kita memiliki restoran bernama Etam. Dan untuk jaga-jaga ada jemaat kudus kita lupa, namanya adalah Etam. Dari Etam, tiang awan dan tiang api pertama kali muncul dan menuntun mereka. Etam. Dicatat dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 dan seterusnya. Betapa baiknya hal ini kan? Panas itu adalah padang gurun. Jadi itu adalah penutup awan, payung awan. Lebih dari 600.000 pria. 603.550 orang. Dan jika kamu masukkan wanita, orang tua, dan anak-anak, itu lebih dari 2 juta. Bagaimana kamu bisa membuat payung untuk 2 juta orang? Jadi Allah menutup bumi dengan awan. Manapun orang Israel itu pergi, itu selalu sejuk. Ia mengendalikan angin sehingga awan tidak tertiup, dan ia membimbing 2 juta orang. Di malam hari itu dingin, karena itu adalah gurun kan. Jadi Allah menuntun mereka dengan alat pemanas, pilar api, yang membuat udara dingin jadi hangat. Jadi mereka tidak masuk angin atau batuk. Selama 40 tahun. 40 tahun. Pilar awan, pilar api. Lihat bagaimana ia menghalangi kekuatan setan. Ketika musuh akan menyerang, pilar awan tuh mengapung dan turun ke tanah dan membentuk tembok penghalang. Begitu gelap, kamu tidak dapat melihat apapun. Itu membentuk penghalang yang sangat tebal sehingga kamu tidak bisa melihat bahkan 1 meter di depan kamu. Dan setelah semua orang Israel itu telah tuntun ke tempat yang aman, maka awan itu hilang. Kamu buka mata kamu dan tidak ada yang ada di sana. Itulah yang dilakukan oleh tiang awan. Dan Allah ketika orang Israel berjalan, bagaimana mereka bisa pergi dan menemukan tempat yang baik untuk beristirahat atau untuk tidur? Jadi bagaimana mereka bisa menemukannya? Allah sudah mengetahui orang Israel dan hati mereka. Ia membimbing mereka dan berkata, inilah tempat yang baik untuk beristirahat. Ia menemukan tempat untuk mendirikan kemah mereka. Dan ia menemukan untuk mereka. Kalau kita lihat di bilangan pasal 9 dan pasal 33, ia menemukan semua untuk mereka. Juga tulis dalam ulangan pasal 1 ayat 33 ya kan? Jadi tidak perlu khawatir. Ketika kamu khawatir akan hal yang gak penting. Kenapa khawatir? Allah menyuruh kita untuk tidak melakukannya. Allah menyuruh kita untuk tidak melakukannya. Psikologi manusia, walaupun Allah mengajari mereka selama 38 tahun, berikan mereka roti, bertemu dengan mereka, beri mereka daging, beri mereka segala sesuatu. Perasaan mereka selalu terluka dan terus terang mereka semua gila. Allah berkata dalam Mazmur pasal 95 ayat 1, selama 40 tahun orang Israel telah menyiksaku. Mereka telah membuatku sedih. Allah sangat menyedihkan kalau kita melihat dari sudut pandang kita. Meskipun dia telah melakukan semua itu, tidak ada yang mengatakan syukur. Itu sebenarnya dalam Roma pasal 1 ayat 21 dikatakan, meskipun mereka mengenal Tuhan, mengenal Allah, mereka tidak bersyukur. Jika kamu memiliki syukur, maka itu adalah akhirnya. Manusia adalah hewan yang bersyukur. Dan jika tidak ada syukur, maka keluarga kamu akan hancur. Tidak peduli berapa banyak orang yang lulus dari universitas yang bagus, tidak peduli banyak orang yang tinggal di rumah bergengsi, makan makanan enak, memiliki anak-anak putra dan putri, semua itu tidak. Kalau tidak ada syukur, maka semua akan hancur sebelum generasi kedua. Dan semoga kamu diberkati dan dipenuhi dengan rasa syukur. Saya percaya bahwa tempat ini adalah tempat yang diberkati. Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu prihatin? Itu adalah tempat yang diberkati. Tidak peduli apa yang dikatakan orang, pendeta senior gereja Pyongyang Cheil percaya bahwa tempat ini adalah tempat yang diberkati selamanya. Percaya akan hal itu. Bilangan pasal 10 ayat 33 mengatakan, Allah menemukan tempat untuk beristirahat, dan hal yang sama berlaku untuk ulangan pasal 1 ayat 33.
Jadi lihat di Nehemia pasal 9, dan kamu tidak bisa untuk tidak menari. Juga Allah menuntun kita melalui gereja ini, gereja Pyongkang, yang menuntun kita ke gereja. Apa itu gereja? Dengar baik-baik. Setelah keluar dari Mesir, Allah mengungkapkan pada Musa, ia memberikan wahyu, bangun gereja, kemah suci. Dan pada saat itu tidak ada apapun selain kayu dan tenda kan. Bangun. Kenapa kita harus membangunnya? Allah berkata, aku harus bertemu dengan umat Israel. Gereja ini dibangun berdasarkan perintah Allah. Jadi kita bisa bertemu dengan dia. Kalau kamu datang ke gereja, kamu harus datang dengan iman. Kalau kamu akan bertemu dengan Allah melalui iman dan memberkati kamu dalam nama Tuhan. Ini ada di Keluaran pasal 25 ayat 22, tulis semuanya. Juga di pasal 29 ayat 42, ayat 43, Keluaran pasal 30 ayat 6, ayat 36, Imamat pasal 16 ayat 2, Bilangan pasal 17 ayat 4. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jangan lupakan firman ini. Keluaran pasal 25 ayat 22, gereja, bait suci, dibangun sehingga kita dapat bertemu dengan Allah. Di gereja Pyongkang, di tempat kudus Moria, Allah ingin bertemu dengan kamu di sini. Kamu harus tahu kan hal itu. Itu adalah tempat untuk bertemu dengan Allah. Apa yang kamu lakukan kalau bertemu dengan Allah? Kamu berbincang-bincang kan? Kamu ngomongin apa? Kamu ulangi saya dengan doa, dengan himne, dengan mempelajari Alkitab. Ngerti? Hanya 3 hal ini. Mempelajari Alkitab adalah berbicara kepada Allah. Berdoa. Kamu berbicara dengan Allah. Katakan kamu datang dan kamu bertemu dengan Allah. Tapi kamu gak berbicara, kamu pergi aja. Itu hal bodoh macam apa ini? Allah, aku yang berbicara dengan kamu. Dan melalui doa. Doa yang dijawab bukanlah sesuatu yang kamu lakukan secara sepihak, tapi kamu merasa nyaman, kamu merasa bahagia, dan kamu tidak ragu-ragu. Inilah bagaimana cara kita hidup. Tuhan berkata, ketika kita datang ke gereja di mana Allah itu ada, secara mengejutkan, ia bertemu dengan kita, ia tahu semua keadaan kita, dan ia secara pribadi mendengarkan semua keadaan kita dan bekerja untuk kemakmuran kita. Dan kita tidak boleh melupakan hal ini. Kita berdoa, kita memberikan mempersembahkan doa kita berkeringat, dan kita menyimpulkan dengan mengatakan, kita meminta semua hal ini dalam nama kudus Yesus. Amin. Dan kamu buka mata kamu dan berkata, apakah itu akan berhasil? Apakah itu akan berhasil? Kamu gak berdoa dalam nama pendeta atau penatua atau leluhur, tapi kamu berdoa dalam nama Yesus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 13-14, ia berkata, jika kamu berdoa dalam namaku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Jadi kamu harus percaya dan berdoa. Matius pasal 1 ayat 22, jika kamu percaya dan berdoa, aku akan menjawab. Markus pasal 11 ayat 4, atau Yohanes pasal 15 ayat 7. Kamu harus percaya pada Alkitab. Betapa hebatnya ini kan? Apa cara khusus yang Allah menuntun kita? Ketika firman Alkitab sedang disaksikan, kamu merasa, ini adalah momen ketika Allah menuntun saya. Betapa indahnya. Dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13, dikatakan bahwa ketika firman itu disaksikan, orang Tesalonika tidak menerimanya sebagai firman manusia, tapi sebagai firman Allah. Itu sebabnya gereja berjalan dengan baik. Gereja. Ketika kamu mendengarkan khotbah pendeta, kamu harus berpikir,
Ia menuntun saya kepada Allah dalam kasih karunia. Ketika mempelajari Alkitab, kamu menyanyikan himne. Himne adalah doa dengan melodi. Jika kamu tidak tahu bagaimana berdoa, baca himne. Himne, doa dengan melodi. Betapa indahnya itu. Berikutnya, dalam kehidupan iman kamu, apakah kamu sedang jalan di rumah, mendengarkan firman, bertemu dengan teman, pergi kemanapun, kamu harus ingat salib Kristus. Pegang salib dengan kuat setiap hari, dan keluar dengan penuh kemenangan. Jangan hanya menyanyikan himne salib. Banyak nabi-nabi perjanjian lama, nabi-nabi, nenek moyang iman, leluhur iman, Abraham, kepada banyak yang telah datang dan pergi sampai hari ini. Semua telah bersaksi tentang salib. Tidak ada hal yang lain, hanya Yesus sendiri. Salib itu telah menebus kita. Penebusan. Mengampuni semua dosa-dosa. Dosa asal, dosa keturunan, dosa pribadi. Kemudian membuat kita benar. Jadi, walaupun kita pergi ke surga, kita membanggakan salib itu. Jalan salib itu dipandang sebagai kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Seperti orang bodoh dan idiot. Firman salib itu terlihat bodoh, tapi untuk orang-orang kudus yang terpilih, yang diselamatkan, itu adalah hikmat Allah yang penuh pemahaman, kecerdasan, kekuatan, dan kemampuan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1-2, "Aku tidak tahu apapun kecuali salib. Sepanjang hidupku aku hanya akan membanggakan salib." Dan ini juga tertulis di Galatia pasal 6 ayat 14. Setiap orang, semoga kita duduk di tempat yang diberkati dan membanggakan salib Tuhan kita sampai akhir. Dan semoga kamu menjadi orang-orang iman yang hebat yang mengalahkan semua kekuatan jahat dengan kekuatannya. Dan otoritas salib dan firman salib, dan ini saya berkati kamu dalam nama Tuhan. Kamu adalah orang-orang salib, betapa hebatnya ini. Betapa indahnya. Ketika Rasul Paulus sedang dalam perjalanan ke Roma, ia berdoa dan berkata kepada kapten, "Lihat, kapalnya bahkan nyawa orang-orang dalam bahaya sekarang." Dan dia melihat mereka dan dia seperti orang pengemis. "Hei, lihat ke sini. Aku seorang kapten dan aku tahu jalanku. Apa yang kamu bicarakan? Cuacanya sangat bagus. Ini adalah wahyu dari Allah." Dan kemudian mereka menghadapi angin yang gila. Angin yang sangat kencang. Dan mereka melemparkan semua yang ada di dalam kapal. Apa yang mereka katakan kalau saat mereka membaca Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22? Saat kita membaca Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22, seorang malaikat Tuhan tiba-tiba muncul dan berkata, "Paulus, jangan khawatir. Kapalnya akan hancur, tapi tidak sehelai rambut di kepalamu akan celaka." Alkitab mengatakan, tidak sehelai rambutmu akan celaka. Dan aku akan mempercayakan nyawa 276 orang ini kepadamu. 276 orang. Mereka semua pingsan, muntah. Tapi hanya Rasul Paulus yang berdiri di atas kapal. Dan dia berkata, "Semua orang, hidupmu telah dipercayakan pada aku. Kamu tidak akan dibebaskan tanpa bekas luka sedikit pun di tubuhmu. Hanya kapalnya aja yang akan rusak." Jadi sama seperti Rasul Paulus dipimpin oleh Allah melalui badai di Uraquilo, bahkan ketika ada kejadian dan insiden sulit seperti badai ini, di mana tampaknya seperti gelombang laut yang besar mengalir ke keluarga Pyongkang, jangan berkecil hati, tapi percaya. Saat kamu mempercayakan segalanya kepada Allah dan berdoa, Allah akan menyelesaikan semua masalah kamu dengan kemakmuran. Percayalah bahwa Allah adalah pemandu dan memimpin kita sampai akhir, dan bahwa Allah bertanggung jawab atas kita. Dan bahkan jika ada kesulitan dalam bisnis, tempat kerja, keluarga, jangan berkecil hati. Sujud dan percayakanlah masalah kamu kepada Allah. Dan katakan, "Allah, tolong urus ini."
kamu bilang kamu dapat mencayakan ini sampai batas tertentu, tapi sepertinya rumah kamu akan hancur dan hancur berkeping-keping. Dan tampaknya mustahil dengan pikiran manusia. Setiap orang di Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada hari kesusahan. Jika kamu berseru kepadaku pada waktu kesusahan, Allah akan menangani masalah itu karena Ia mampu. Ketika murid-murid berlayar, mereka menghadapi badai besar dan Yesus sedang tidur di buritan perahu. Guru, kita akan mati. Oh, kamu yang memiliki iman yang kecil. Jika ia bangun, ombak seperti badai mengamuk dan air masuk dalam perahu. Dan Yesus berkata, laut, angin, tenanglah. Dan itu menjadi tenang seketika itu juga. Dan murid berkata, siapa orang ini? Bahkan angin dan laut taat kepadanya. Yesus yang melakukan itu ada di sini bersama dengan kita sekarang. Dan menjadikan tempat ini adalah tempat yang diberkati. Jadi jangan khawatir, percaya, dan hanya mengandalkan Tuhan Allah semesta alam sampai akhir dunia. Dan gunakan firman Allah sebagai tongkat kekuatan. Dan semoga kita semua hidup di bumi ini tanpa pernah melepaskan tongkat itu. Dan aku memberkati kamu dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang memberikan kasih karunia. Engkau berkata engkau tidak akan meninggalkan kami sampai akhir dunia dan engkau akan bersama dengan kami. Dan kami percaya kepada firman-Mu. Tuhan Allah semesta alam. Apa yang telah kau katakan? Kami akan mengalami masalah dunia ini, tapi kuatkanlah hati kami. Kuatkanlah hati, aku akan menyertai kamu sampai akhir dunia. Aku akan berikan kamu damai yang kekal. Tolong biarkan kami jadi mereka yang menerima firman itu. Filipi pasal 4 ayat 6-7. Jangan khawatir tentang apapun, tapi segala hal dengan doa dan permohonan dengan syukur, biarlah permintaan kamu diketahui oleh Allah. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah, terima kasih. Seperti Filipi pasal 4 ayat 6-7, tolong jangan biarkan satu orang pun di gereja Pyeongkang untuk tidak percaya, tapi hanya percaya melalui firman-Mu. Engkau berkata, kalau kita menaati firman-Mu dan perintah-Mu, kita akan hidup selamanya. Tinggikan telingamu dan dengarkanlah firman-Ku. Dan datang dan jiwamu akan hidup. Aku akan membuat perjanjian kekal denganmu. Ini adalah firman yang tercatat dalam Yesaya pasal 55 ayat 3. Tolonglah biarkan kami menjadi mereka yang percaya hal ini. Allah, kau berjanji untuk melindungi hidup dan menjaga kami sebagai biji matamu. Mulai sekarang, hanya seperti firman-Mu di 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Beritahu kita yang terkasih, aku berdoa agar dalam segala hal engkau makmur dan sehat seperti jiwamu makmur. Tolong, biarkanlah ada pekerjaan yang diberkati di mana jiwa kita makmur menurut firman Allah dengan kasih karunia Allah dan dengan kepenuhan Roh Kudus. Tolong berkati dan kuatkanlah kami, kuatkanlah jiwa kami. Mulai sekarang, kami tidak akan percaya dengan setengah hati, tapi percaya kepada Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap konsentrasi kami, dan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi tolonglah bekerja dalam kami, dan curahkanlah kasih karunia-Mu atas kami, dan izinkanlah kami untuk percaya. Tolong berpegang dengan iman kami, dengan kuasa Roh Kudus, dan bekerja sehingga hati kami yang lemah menjadi kuat. Tolong lindungi setiap keluarga, dan iblis yang jahat sehingga kami tidak akan mendapatkan pijakan. Dan jika ada anggota keluarga yang sakit di setiap keluarga, saya perintahkan dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, semua penyakit akan diusir. Kami mempersembahkan doa ini dalam nama Yesus dengan penuh rasa syukur. Amin.